tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali lagi bersama saya, Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Tretan Radar Madura TV, bagi sebagian masyarakat, lembaga pemasyarakatan atau lapas masih dianggap sebagai tempat yang mengerikan, bahkan menakutkan. Karena tempat ini merupakan tempat atau penjaranya orang kriminal. Tetapi hari ini, mindset itu atau anggapan itu sudah mulai bergeser. Masyarakat sudah tidak lagi menganggap bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang mengerikan dan menakutkan. Itu tidak lepas dari inovasi dan program yang dilakukan oleh lapas-lapas yang ada di Indonesia ini. Untuk itu, dalam rangka mengurai apa saja program yang dilakukan, telah hadir di studio Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan, Bapak Yan Rusmanto. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan Alhamdulillah. Sudah berapa bulan di Madura? Menjelang 3 bulan. Menjelang 3 bulan, ya. 3 Baru bulan. masih terbilang baru dan ya. Alhamdulillah. Dan perlu diceritakan, dan bagi masyarakat, sebagian masyarakat Madura mendengar kata lapas ini atau penjara ini masih menakutkan, dan karena dulu barangkali ya terkenal dengan ada bambu runcing apa dan segala macam begitu, dan bagaimana kira-kira menetralisir anggapan itu dan? Ya, terima kasih. Saya boleh buka masker ya? Siap. Ini seluruh kru sudah antigen dan gitu bahkan ya? booster dan. Ya, karena kebetulan kami ini di lapas itu memang wajib taat protokol kesehatan. Oke. Jadi tiap hari saya pastikan semua petugas wajib mentaati protokol kesehatan, termasuk Siap. tiap saya kemanapun dan sebagainya. Tapi ke sini saya yakin sudah melakukan protokol yang bagus. Betul, saya pun sekarang berani buka. Siap. Kan kita sudah jauh-jauhan kan? Sudah jaga jarak ini. Sudah Dan. jaga jarak ya. Oke. Siap dan. Oke. Terkait dengan image ya. Image lembaga pemasyarakatan di masa lampau. Dan sampai sekarang itu beda. Karena sudah beda generasi juga. Beda generasi. Dan yang pasti ketika kita bicara lembaga pemasyarakatan atau masyarakat mengenalnya dengan penjara, itu kan sesuatu yang menakutkan, sesuatu betul, yang ya. seram. Kenapa demikian? Karena lembaga penghukuman, orang memikirnya kan pembalasan, penghukuman dan sebagainya. Tempatnya orang jahat, tempatnya perampok, tempatnya maling, apalagi zaman dulu yang namanya orang masuk penjara ya tidak lepas dari jahat dan jahat. Betul. Tidak. Kriminal. Orang tidak memahami, bahwa tidak semua orang ke sana karena jahat. Tapi hanya tersesat. Nah, hanya tersesat, bukan jahat ya sebenarnya. Jahat, karena semua manusia potensi memiliki sifat jahat. Sifat jahat. Ya. Hanya orang belum terbuka saja. Oke. Nah, semua punya sifat potensi. baik dan sifat buruk itu Iya. sudah dimiliki masing-masing manusia. Inilah sebenarnya, yang barangkali potensi itu kita gali. Kemudian kita manage sebagian rupa sehingga masyarakat tidak lagi melihat atau menilai lapas itu menjadi sesuatu yang menakutkan atau bahkan menyeramkan. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan supaya ya mungkin bahasa ininya mengedukasi masyarakat bahwa kita lapas itu tidak seperti sesuatu yang dulu lagi, seperti bahwa lapas itu sebagai lembaga atau institusi yang menyeramkan dan menakutkan. Nah, caranya kita sekarang sudah sangat terbuka dengan media, terbuka dengan media, sehingga apapun yang kita lakukan orang tahu. Dipublish kepada masyarakat gitu ya. Oke. Selain media-media konvensional, media online, kami sudah punya media tersendiri. Ada medsos ya, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Itu dalam rangka membuka diri, mendekatkan lapas dengan masyarakat gitu. Sehingga masyarakat mengetahui tentang program-program yang kita lakukan gitu. Mereka bahkan bisa melihat apa yang terjadi di sana. Hanya saja memang ada beberapa yang masih kami terutama area-area privat tidak kami yang publish. Tidak boleh, memang dilarang oleh kayak kita masuk regulasi ke kamar orang itu nggak boleh. Itulah. Tapi hal-hal yang lain yang sifatnya umum tapi kami publish. Gitu. Ada yang dilarang dipublish oleh konstitusi memang tidak dibuka. Tetapi area-area yang boleh diakses oleh publik dipublish gitu terbuka, kan. Kami terbuka. Dan yang dilakukan salah satunya adalah
mendekatkan diri kepada masyarakat melalui media sosial. Ya. Kemudian adakah inovasi-inovasi yang dilakukan lainnya dan di lapas sendiri? Sebelum kita bicara ke inovasi, mungkin saya lebih bicara ini dulu, program dulu ya. Betul. Program-program yang namanya lembaga pemasyarakatan narkotik kan idealnya bagaimana kehadiran lapas narkotik itu bisa menjadi solusi, atas maraknya narkoba di masyarakat. Betul. Minimal itu. Nah, kemudian program-programnya yang terdekat yang sudah mulai berjalan ada program rehab. Program rehab yang kami lakukan untuk tahun ini diperuntukkan untuk 440 orang terbagi menjadi 2 semester. Semester pertama untuk 220, semester kedua untuk 220. Jadi 440 total kan ya? 440 yang akan mendapat kesempatan rehab. Rehabilitasi. Ya, Oke. rehabilitasi sosial. Rehab itu rehab narkoba dan ya? Ya. Jadi dalam melakukan rehab kita kerjasama dengan Ghana Recovery. Ghana Recovery, kemudian didukung oleh BNNK Sumeneb, didukung oleh TNI Polri dalam pelaksanaannya. Kemudian Kemenak, kemudian juga ada dari Ponpes Al Kausar. Kemudian juga Kemenak. Terus ada lagi dari lintas sektoral. Kita menggandeng mereka. 440 narapidana. Iya. Untuk program rehabilitasi. Untuk program rehabilitasi total sosial. napi yang ada di total napi pada hari ini 1073. Oke. 1073. Artinya secara bertahap ini akan dilakukan rehabilitasi. Akan secara bertahap, harapannya itu semuanya akan mendapat program itu. Oke, dan lapas ini kan bukan hanya sekedar lembaga penjara. Ya. Tapi lembaga pemasyarakatan. Lembaga Artinya ada upaya-upaya yang dilakukan agar orang yang tersesat tadi bisa kembali ke jalan normal, kan begitu dan. Iya. Selain rehabilitasi dan rehabilitasi barangkali ini adalah program berkala, tetapi kemudian kesehariannya dan apa saja yang dilakukan. Ada juga kita namanya program kemandirian. Program kemandirian itu program pembinaan kemandirian. Itu kami juga menggandeng lintas sektoral dalam hal ini dengan dunia pendidikan. Itu SMK 3, SMK 2, kemudian juga dengan pramuka, dengan pelaku usaha dalam rangka mengantarkan mereka pada saatnya nanti pulang, pada saat mereka kembali ke tengah-tengah keluarga bisa menjadikan dirinya berperan di keluarganya, bahkan di lingkungan sosialnya gitu. Oke. Artinya diharapkan setelah keluar dari lapas ini kembali kepada masyarakat, menjalani hidupan normal dan bisa meninggalkan jalan harapannya seperti itu. Begitu, dan dengan adanya program rehabilitasi, program mandirian yang ada satu kesatuan itu nantinya harapannya setelah mereka pulang sudah melupakan yang lama, menjemput masa depan yang lebih baik lagi. Siap. Gitu. Adakah program yang dikhususkan misalkan peningkatan religiusitas dan segala macam dan? Ya, untuk terkait dengan religi, kegiatan religius, kegiatan kerohanian, kemudian ada 2 di sana. Memang karena ada 2 kegiatan keagamaan di sana. Jadi yang pertama kegiatan kerohanian Islam itu selain tadi saya sampaikan kerjasama dengan Pondok Pesantren Al Kausar, juga yang paling utama didukung oleh Kemenak. Kemudian yang kegiatan Nasrani juga didukung oleh yayasan dari yang ada di sini. Yang di sini gitu ya. Program-program ini jalan secara kontinu setiap hari dan? Ya, untuk program kerohanian itu program yang sudah berjalan setiap hari. Jadi minimal mereka khusus yang Islam minimal mereka mengenal atau kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslim apa sih? Terus kemudian kewajibannya apa? Itu minimal itu menjalankan kewajiban dari sebagai orang muslim. Ini kan sebagai upaya agar meninggalkan minimal narkoba, itu. Kan? Ya, Kan kemudian ada kan ini kan lapas narkotika. Dari situlah nanti kemudian dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mendasar, kemudian meningkat terus. Jadi seperti Pondok Pesantren ada kurikulum. Kami pun di sana ada gitu. Bertahap berarti. Bertahap. Ada yang orang belajar sholat. Ada orang belajar. Artinya tidak tergantung berapa lama di lapas. Iya. Ada yang memang sama sekali nggak kenal itu yang ikro.
Sekalipun KTP-nya Islam tapi belum bisa baca. Yang sudah sedikit lebih bagus tajwid. Yang sedikit lebih bagus lagi murotal. Sedikit lebih bagus lagi tahwiz. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi sudah betul baru kita program baru beberapa. Siap dan rehabilitasi terus kemudian program kemandirian ini kan tujuannya agar bisa memperbaiki diri, bisa melupakan jejak yang lama, kemudian meraih mimpi yang baru kan begitu. Dan selama ada di lapas dan apakah ada upaya-upaya juga untuk peningkatan skill dan kemampuan misalnya bekerja, kemampuan skill yang bisa dilakukan oleh masing-masing napi dan. Iya. Kalau untuk kemampuan skill ya tadi ada yang namanya program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kemandirian itu yang kita kerjasama dengan SMK itu ada pelatihan penjahitan, pelatihan pengelasan, pelatihan jasa konstruksi, kemudian satunya lagi mebeler. Itu yang sedang kita. Itu belajar saja atau juga produksi di dalamnya? Untuk sementara ini utamanya skill dulu. Utamanya skill dulu. Bahwa kemudian dari skill ada hasil produksi. Nah, ada yang sudah produksi dan? Kalau produksi sudah. Mebel sudah. Nah, cuma kan baru beberapa orang. Nah, harapannya nanti kita perbanyak. Dan seperti yang kita ketahui ketika napi ini masuk ke penjara, akhirnya mereka yang menghidupi keluarganya, keluarga di rumah maksudnya harus mandiri. Dan apakah kemudian ini misalkan dilatih mebler misalkan dan kemudian ada produksi, nah si napi ini dapat bagian dan itu harapannya nanti ke sana. Harapannya ke sana. Saat ini yang sudah sudah produksi, mereka mendapatkan upah. Itu produk namanya bakery kaina. Bakery kaina. Pembuatan roti dan. Roti karya narapidana, karya narapidana. Bakery kaina. Bakery kaina namanya. Bisa dipesan dan. Boleh. Bahkan kami sudah promosi. Ada promosi TV yang ingin memesan promosi roti. Ada teman-teman dari pemerintah daerah, dari Polres, kami promosi. Selama ini sudah cukup Dan itu membantu perekonomian napi. Ya, mereka dapat berpremi, tapi nggak dikasihkan. Ditabung. Tapi memang saat ini memang belum sampai ngirim ke mereka. Untuk saat ini paling mereka baru tabung. Ya paling tidak ketika dia pulang sudah nggak bingung lagi untuk pulang. Atau minimal untuk kebutuhan selama di penjara tidak minta ke orang rumah kan gitu. Minimal itu. Luar biasa sekali. Sejauh ini bakery kaina yang rutin. Kalau yang lain kayak mebeler, pengelasan itu masih belum terlalu banyak. Baru di tingkat peningkatan skill dan masih utamanya masih ke skill. Tapi menarik yang bakery kaina ini mungkin dari lembaga-lembaga, sekolah-sekolah yang ada kegiatan bisa memesan ke lapas narkotika untuk memesan hidangannya ini dan karena sangat membantu terhadap napi yang ada di sana, minimal untuk kebutuhan hidup selama ada di penjara kan begitu. Dan pelatihan-pelatihan ini bekerja sama dengan siapa saja dan? Ini bakery kaina juga merupakan hasil kerjasama dengan SMK. Ternyata SMK itu luar biasa. Mereka banyak tenaga-tenaga instruktur yang punya skill. Mungkin di prodi tata boga mungkin. Dari prodi itu, iya. Tata boga. Jadi prodi mereka apa yang punya mereka kami ambil gitu. Kami ambil untuk mereka. Dan kita bersama dengan kepala sekolah, mereka welcome, lanjut. Program-program ini dikhususkan kepada para napi yang ada di dalam dengan tujuan agar mereka bisa menata diri, memperbaiki diri dan kemudian memiliki skill sehingga ketika keluar dari lapas bisa kembali ke masyarakat dengan normal kan begitu dan. Dan menjelang Ramadan, adakah program khusus dan? Menjelang Ramadan kebetulan baru kemarin ini. Kemarin kita bahas dengan teman-teman. Ya intinya Ramadan merupakan momen yang sangat penting sekali untuk Muslim, di mana kita bisa meningkatkan iman dan takwa. Kemudian program-program yang dilakukan otomatis adalah peningkatan kegiatan di kegiatan kerohanian. Sudah kita bikin programnya. Yang pasti bahwa di masjid itu selama jangankan Ramadan ya, sekarang saja itu dari buka kamar sampai tutup kamar masjid nggak tutup, selalu ada aktivitas. Apalagi nanti pada saat Ramadan begitu buka kamar sampai jam 9 malam masjid aktivitas kerohanian dari mereka full.
Dan menggandeng pesantren iya, juga dan. Iya, menggandeng pesantren dan Kemenang tetap seperti itu. Siap. Sudah dibuka kunjungan dan? Kunjungan sampai sekarang belum. Kami juga sangat berharap sebenarnya, karena biar bagaimana mereka juga pasti sangat rindu dengan keluarganya. Betul. Tapi paling tidak kerinduan mereka sedikit terobati, karena kami kan punya program namanya Sakera. Apa itu dan Sakera? Sakera itu Sapa Keluarga Narapidana. Sapa Keluarga Narapidana. Implementasinya bagaimana itu dan? Nah, itu jadi mereka bisa video call. Dengan keluarganya. Program video call ya. Video call gratis tanpa dipungut biaya. Itu program Sakera. Itu sebagai pengganti pengganti kunjungan langsung. Nah, karena saat ini kunjungan fisik belum diperkenankan, yang pasti kami ada tetap menerima kalau misalnya keluarga mengharapkan ada nitip barang atau makanan tambahan tetap disalurkan ke mereka. Oh boleh berarti. Boleh. Kalau dulu kan sebenarnya sempat tidak boleh dan. Untuk mengirim makanan apa itu? Yang tidak boleh itu kalau makanan yang berpotensi mengganggu keamanan. Oke. Misalnya makanan yang banyak tapi bisa dijadikan ini yang disebut mabok. Misalnya kayak difermentasi. Banyak makanan bahkan buah-buahan kalau dalam jumlah banyak bisa difermentasi. Nah, itu yang kami batasi kalau gitu. Alasannya karena keamanan. Keamanan. Selain seperti itu kacang tanah itu kan bukan barang berbahaya. Iya. Tapi kalau masuk ke lapas bisa menjadi berbahaya. Kenapa? Bisa diisi Iya, betul. Dilem lagi. Kan pernah kejadian itulah, makanya ada beberapa makanan-makanan yang tidak boleh. Bahkan masuknya pun kami ganti ini kemasannya. Makanan kemasan dari luar akan kami ganti, kemudian kita sampaikan ke dalam. Mereka sudah tahu. Ketika kemasannya sudah berubah, mereka sudah tahu. Karena memang sudah lulus SOP-nya seperti lulus screening berarti. Iya, seperti itu. Dan sistem pengawasan di lapas narkotika. Iya. Bagaimana saat ini dan? Kalau sistem pengawasan ya seperti lapas-lapas yang lain. Selain kita ada petugas yang 24 jam secara shift, kita juga menggunakan CCTV. Selain itu juga kita tentunya menggandeng unsur-unsur lain, baik TNI maupun Polri, mereka sambang ke dalam, otomatis kan bagian dari pengawasan, bagian dari pengawasan dan keamanan terutama. Jadi mereka datang ke lapas, meskipun mungkin hanya sambang, hanya ngobrol, tapi auranya tuh beda. Teman-teman itu merasa ada kawan sendirian. Terus yang lain juga penghuni juga mau mikir macam-macam. Betul dan. Ini dilakukan secara kontinu juga. Kontinu, rutin, sudah berjalan terus. Pengawasan ke kamar-kamar, ke blok-blok. Kalau itu internal. Internal. Petugas yang sudah ditugaskan terjadwal sudah ada. Dan tadi 1073. Kapasitasnya berapa dan? Kapasitasnya 1259. Oh, tidak over kapasitas dan ya artinya masih dalam pengawasan. Masih di bawah. Oke, siap. Dan terakhir dan mungkin closing statement harapan dan kemudian apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan khususnya tentang lapas narkotika ini. Ya. Untuk masyarakat barangkali perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk itu kami saat ini terus membangun komitmen, terus membangun inovasi, layanan sehingga layanan bisa diterima dengan sangat baik oleh para pengguna layanan. Untuk itu mohon kami dukungannya dengan tidak memberikan imbalan karena alasan tertentu, tapi betul-betul kami akan memberikan layanan yang sangat baik kepada masyarakat. Harapannya kami mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke, siap. Terima kasih. Semoga predikat itu segera amin. Mohon doanya. Dan siap. Amin. Dan ini butuh dukungan dari semua pihak. Butuh dukungan dari semua pihak. Siap. Terima kasih waktunya dan telah menyempatkan hadir di studio Radar Mado TV. Terima kasih juga Tretan Radar Mado TV menyaksikan dialog ini. Semoga dialog yang singkat ini menjadi informasi luas kepada masyarakat dan kemudian menjadi informasi yang mendidik juga kepada masyarakat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.